Oke, hi dude, welcome back to this channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue Aras yang sedang. Ini gue video ya, coba lu ngapain kayak gitu. Wait, sudah lama banget nih kita nggak ketemu. Gila, kangen banget bro semuanya. Sorry banget ini kayaknya gue belum bisa bikin konten yang agak sering ya, karena ya gitulah, kadang susah banget untuk bagi waktunya. Tapi di video kali ini gue bakal ngelakuin sebuah perbincangan dengan bokap gue. Dan gue sekarang lagi on the way mau jemput bokap gue. Dan langsung aja kita sampai ketemu di tempat rumah bokap gue. Oke. Hai dude, sekarang gue udah bareng sama papa gue. Halo pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah lama banget pak nggak konten. Jadi ya ini mungkin setelah berapa bulan ini adalah konten pertama. Dan sekarang kita mau ngomongin tentang sebenarnya jam tangan yang ideal itu jumlahnya berapa. Nah papa sekarang tuh punya jam tangan berapa? Ya, pertama ini ya kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan puasa Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sekarang ini jam saya itu kalau tidak salah itu 15. 15. Jadi 15 itu 8 otomatis atau apa namanya GPS itu apa? Ini yang solar. Nah, Ya. Sisanya quartz berarti ya. Ya, sisanya quartz. Jadi 8 itu 7 otomatis, Satu solar, sisanya quartz. Nah, kalau tadi dimintakan kira-kira Idealnya tuh berapa itu gitu? memang tergantung masing-masing, tergantung orangnya ya. Ada kalau yang kolektor ya tidak terbatas gitu kan. Iya, Tapi benar. Kalau yang hanya buat antusias kayak kita ini, saya kira mungkin kalau dugaan saya ya itu sekitar 4 otomatis sama 1 quartz itu udah lebih dari cukup menurut saya ya. 4 otomatis, 1 quartz. Jadi antara 4 atau 5 nih berarti. Iya. Nah, itu kenapa tuh? Nah, sekarang ini yang tadi 8 itu baru saya rasakan dampaknya gitu. Saya sudah tidak aktif lagi di kantor. Udah jarang kemana-mana juga ya. Nah, jadi itu menjadi beban untuk, karena jam itu kalau didiamkan itu juga rusak gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi baik otomatis maupun quartz itu kalau kita diamkan juga sering rusak gitu. Bahkan kemarin itu yang jam saya yang Omega Deville itu sampai rusak, sampai ya lumayan lah. Harus diservis ya. Iya. Terus yang GPS Astron, Seiko GPS Astron juga sempat diinepin lama tuh. Sebulan lebih kayaknya ya. Dan itu pun tidak menjadi solusi yang baik. Itu artinya tidak apa namanya, tidak optimal lagi gitu. Penyimpanan baterainya. Jadi ya menjadi beban sekarang ini. Beban pakai atau muter gitu kan. Iya. Nah kalau saya diminta untuk memutar balik waktu ya, mungkin itu tidak bisa, cuman ini kan pengalaman ya, dari pengalaman ini mudah-mudahan
lagi teman-teman yang baru memulai Baru atau mulai. lagi menggebu-gebu nih pengen nah beli itu jam, bisa jadi referensi lah ya. referensi, walaupun itu tidak sepenuhnya benar. Masing-masing kan tergantung selera ya. Nah itu kalau saya disuruh kembali lagi ke waksa lalu pada saat mulai meniti karier gitu ya, karena jam ini biasanya akan terkait dengan karier, karena yang saya maksud jam ini adalah jam yang biasanya antara entry first entry luxury sampai mungkin bisa sampai luxury, jadi serius lah gitu. Nah, harga bisa sekitar di atas 15.000 kan, 15 juta sorry. Nah jadi kalau kita sudah mulai serius terhadap jam itu, terutama minat terhadap otomatik, ya mulai dari, kalau menurut saya sih pertama itu diver ya. Pertama itu diver, terus kemudian ya sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita waktu itu, mungkin diver yang first entry lah, first entry untuk luxury ya, bisa aja dari Oris, dari Tissot, ya. dari Seiko atau dan sebagainya ya. Itu kenapa? Karena itu diver itu bisa dipakai di mana saja kan gitu. Berbagai macam kegiatan masuk kalau gitu ya. Kena hujan, kena panas, itu ada daya tahannya cukup. Nah itu kira-kira kalau yang pertama. Oke, catat nih jam pertama berarti diver nih ya, diver. Ya, mungkin 3-4 tahun lagi kita udah mulai bosen pakai diver saja gitu kan. Mungkin kita bisa berpikir untuk ganti kan, setiap hari masa pakai diver terus. Nah itu menurut saya paling afdol adalah jam yang mempunyai kronometer. Oh, kronograf. Nah itu ya terserah mau kalau yang mahal dan legendaris ya kita udah tahu semua ya, Speedmaster Omega ya. Kebetulan saya juga punya itu Speedmaster Omega, itu saya juga puas sekali memakainya gitu ya, walaupun yang saya itu bukan yang original tapi yang Schumacher edition ya. Itu terus terang saya puas memakainya itu. Itu dari tahun 2000 berapa 2003. itu ya? 2003 sampai sekarang masih bagus ya. Masih bagus. Nah, terus yang kedua itu ya, jadi ya itu sudah mulai agak serius kan, karena harganya sudah di atas 70 juta gitu kan. Nah itu di situ. Nah kalau seandainya karier dan pekerjaan kita menuntut kita harus pergi dari zona waktu ke zona waktu yang lain gitu kan, itu saya kira yang paling bagus atau paling ideal adalah GMT atau dual time lah ya. Ya dual time, gitu. Nah itu bisa saja jatuh pilihannya pada Rolex yang GMT Master 2 itu memang larisnya bukan main ya. Bisa saja sekarang ada Rolex Explorer 2 ya. Nah itu juga saya kira ini bisa itu kan sesuai dengan budget ya. Iya, tergantung budget. Tapi kalau kita kesana itu kan sudah tadi kan Speedmaster kita udah ratusan ya, ini mungkin ya dua kali lipat maksimum 200 gitu kan. Bisa saja Tudor juga bagus, terus apalagi ya yang di sekelas itu. Tapi di bawah itu sebenarnya kalau mungkin yang budgetnya terbatas, semacam kayak Oris atau Tissot itu juga dia punya sih. Iya. Ini maksudnya kan kita ngomong udah serius banget sudah serius, dan income kita, kapasitas kita makin ya, kalau kita sudah bisa mengalokasikan untuk beli jam itu sekitar 200 juta ya pasti income kita sudah berbicara sendiri gitu kan. Nggak mungkin kita masih pas-pasan membeli itu. Ini kita berbicara idealnya ya. Nah itu tadi. Nah kalau pilihan saya kebetulan ini
Pakai ini apa? Ditunjukin ke kamera. Pakai ini ya, apa namanya? Deville ya. Deville Omega. Ini kenapa saya pilih? Karena dia bisa berfungsi dua. Satu, dia bisa di adjust time-nya, jamnya bisa disesuaikan tanpa menghentikan detik dan menit. Itu namanya kalau di Omega istilahnya time zone ya, ini apa? Tidak semua edisi Omega bisa gitu. Quick set lah ya. Ya quick set. Jadi apa namanya? Jamnya tetap jalan. Jamnya tetap jalan, nggak usah ini mati semua. Tetap kita tinggal mengejas jamnya aja. Nah, itu. Dan kedua ini saya senangnya karena ini juga bisa dipakai sebagai formal dress watch gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada pertemuan di internasional apa itu bisa dipakai, tak usah ganti-ganti gitu. Nah, tapi kalau idealnya ya itu tadi GMT pokoknya ada fungsi yang time zone-nya lah. Time zone. Jadi kalau quick set itu mungkin dia nggak punya bener-bener yang referensi. Oke, di sini waktunya beda sekian jam sama di tempat lain. Cuman seenggaknya untuk ngaturnya lebih cepat, lebih gampang gitu ya. Jadi begitu kalau pesawat udara disemungkan, kita di Manado selisih dengan WIB sekian jam, langsung kita di set gitu aja udah. Tapi jamnya tetap nyala. Tetap nyala, nggak usah mikirin set lagi menit sama detiknya. Gitu. Iya. Gitu. Nah ini yang berarti udah 3 tadi ya, diver, chronograph sama GMT. Nah yang terakhir ini memang betul-betul ya tergantung karier kita. Kalau karier kita bisa mencapai puncak, nah ini sebaiknya jam yang ultimate watch yang kita impikan. Karena kalau setelah itu kira-kira kita nggak perlu beli lagi gitu. Sudah selesai 4 itu ya. Karena kalau tambah-tambah malah apa namanya menjadi beban tadi. Nah, di samping itu yang perlu diingatkan adalah bahwa jam tangan otomatis itu harus menyisihkan anggaran untuk servis. Oh iya. Karena setiap 3-4 tahun itu ada servis, dan servisnya tidak murah itu. Apalagi kalau brand-brand yang udah luxury ya, yang tidak bisa diservis di sembarang tempat itu ya. Nah ini ya terserah apa namanya kapasitas kita, tapi sebaiknya itu dress watch ya. Kalau mau yang top ya, karena kita sudah punya GMT. Itu ya biasanya masuk ke Holy Trinity ya. Ada 3 Trinity di watch itu ya, antara Patek, Vacheron sama Epi. Iya. Itu pasti tidak akan menyesal lah gitu ya. Tapi ya bisa saja yang di bawahnya itu ada Cartier, ada apa ya, Jaeger-LeCoultre, GAC, yang apa namanya, banyak lah. Tapi ya itu tadi, kalau kita sudah punya Rolex, masa beli lagi yang di bawahnya Rolex, kan kelihatannya kurang ini ya. Oke, jadi ini kita ngomong ideal nih ya. Iya, ideal. Ideal sekali gitu. Seandainya income itu bukan menjadi pembatas. Nah, satu lagi tadi saya katakan perlu 1 jam quartz yang tahan banting ya kan. Suatu saat kita ada kegiatan outdoors, ada sport. Yang kita nggak perlu mikirin gitu ya. Mikirin gitu. Mau kebanting-banting, mau basah-basahan gitu ya. Mungkin itu, apa nih alternatifnya untuk yang quartz? Dulu Dana beliin saya itu apa, G-Shock ya. Iya. Itu saya kira cocok itu cocok ya. Cuman kalau untuk saya yang itu kegedean, mungkin seri yang lebih kecil. Yang kecil itu bagus sekali gitu. Artinya apa namanya, kita sudah nggak mikirin kan. Salah satu keuntungannya quartz itu kan selalu dia jalan terus. Jadi kalau mamanya kita buru-buru pergi terus kita perlu pakai jam, ya kalau yang lainnya pada mati gitu kan, udah siap pakai. Nah itu saya kira seperti itu.
Tapi di sini mungkin yang kita kalau misalkan ngomong secara general, nggak sebut merek atau budget ya. Berarti yang paling penting itu satu, kalau misalkan kita bukan kolektor nih ya, bukan orang yang ngumpulin jam sebanyak-banyaknya, dan mungkin juga budget itu juga bisa menjadi salah satu constraint atau pembatas. Kita ngomongin lebih general, berarti yang penting itu satu, kita punya jam yang kita bisa pakai setiap hari, setiap kegiatan cocok, which is mungkin salah satunya jenis diver gitu kan, apapun mereknya lah ya, apapun mereknya. Terus yang kedua, kita pakai yang namanya chronograph. Chronograph itu kan lebih fun kan, lebih untuk untuk weekend variasi ya, untuk weekend juga cocok gitu kan, untuk ganti supaya nggak bosen dari jam tangan yang diver gitu. Dan modelnya juga bagus kan itu, kayak ada Panda kalau yang pakai Panda itu, Panda dial kan bagus sekali itu ininya ya. Terus yang ketiga tadi adalah kalau misalkan kita punya mobilitas tinggi atau mungkin sering ke tempat yang beda time zone gitu kan, beda zona waktu, mungkin kita lebih cocok juga punya jam tangan yang punya dual time atau GMT. Betul. Nah, terus yang terakhir adalah kita berusaha untuk mencari jam tangan impian. Nah, kalau bisa ini dress watch berarti. Iya, betul. Yang formal. Jadi kalau kita pakai di acara yang penting, misalkan contoh promotion kerjaan gitu kan, atau misalkan rapat-rapat penting, atau misalkan kita mau ketemu klien yang bener-bener special occasion banget, atau kondangan mungkin ya. Itu kita punya satu jam tangan yang bisa kita pakai dan ngerasa spesial. Plus satu lagi dan tadi itu menunjukkan identitas kita. Betul. Dan itu satu lagi tadi tambahannya adalah kalau kita punya jam tangan quartz yang tahan banting gitu. Ya, saya kira itulah kita bisa aja beli alat pemutar jam itu, jam otomatis, tapi pengalaman saya itu sering rusak pemutarnya itu, dan pemutar tuh harganya nggak murah juga. 1 jam sendiri juga gitu kan ya. Jadi ya itu kalau menurut saya, pengalaman saya ya itulah mungkin kalau. Tapi sebenarnya kalau orang yang mau koleksi pun nggak ada masalah ya, sah-sah aja gitu. Itu di luar ini pembicaraan kita ini kan. Tadi kita ingin mengoptimalkan hobi, budget, dan juga utilitas dari jam itu sendiri. Itu gitu. Kombinasi itu mungkin ya, kalau saya disuruh balik ke waktu yang lalu setelah mengalami pengalaman berbagai itu tadi, banyak yang rusak, maintenance juga nggak gampang, mahal gitu kan ya, seperti itulah kira-kira. Jadi ini topik kali ini adalah bukan untuk menyuruh atau memotivasi orang untuk seperti kayak kita gini, cuman nggak juga gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya pengalaman kita punya jam tangan lebih dari 4 tadi ya, berarti ya sekarang ini malah rasanya kok kayaknya buat kita ini ya agak jadi mubazir gitu sedikit ya. Oke deh kalau gitu, berarti sekarang kalau misalkan disuruh pilih nih, sekarang kan Bapak ada 15 jam, oke lah. Mungkin ada 2 Omega, 1 Frederick Constant, terus ada jam beberapa jam lain lah. Nah kalau disuruh pilih tuh dari 15 itu dipilih 4 atau 5, itu kira-kira jam yang mana aja? Ya kalau 5 jelas tadi yang satu quartznya itu Casio G-Shock itu ya. Oke. Pasti di keep. Kemudian yang ini Speedmaster. Oke, itu untuk yang chronograph tadi ya. Kemudian ya Defile ini untuk yang dual time sama yang dress watch tadi ya. Karena dia jadi satu nih. Betul. Kemudian satu lagi yang bagus juga, yang ada moon phase-nya itu Frederick Constant, itu juga dress watch juga. Saya kira itu mungkin ya yang diver itu ya itu optional lah, karena saya kan sudah nggak setiap hari kantor ya. Tapi kalaupun saya perlu keep itu ya SKX itu 007 yang kebetulan 009 yang punya saya ya.
Itu kebetulan aku yang pakai. nah itu jadi banyak saya titipin terus supaya jalan jamnya ya. Iya. Soalnya kan aktivitas juga sekarang udah nggak banyak, nggak kayak dulu kan. Iya. Jadi yang penting berarti tadi SKX untuk driver, terus Omega Speedmaster yang Schumacher, Betul. terus Omega DeVille sama Frederick Constant. Ya. 4 tadi, sama satu lagi G-Shock untuk itu adalah jam tangan yang kasarannya oke, yang lain mungkin kalau mau dijual atau mau dikasih ya. itu masih oke, tapi 5 itu di keep gitu ya berarti ya. Paling kita masih bisa dipakai sendiri. Oke, sip. Thank you Pak untuk obrolannya. Sama-sama. Asik banget nih, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat yang nonton. Buat yang nonton, yang lagi berpuasa, selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar, sehat semua. Sampai ketemu di video yang akan datang. Oke, bye-bye.